Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ibu harap kalian di rumah tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan untuk pertemuan yang ketiga. Materinya diantaranya yaitu menyimpulkan teks laporan percobaan, dan yang kedua yaitu menyajikan teks laporan percobaan. Apa itu menyimpulkan dan menyajikan teks laporan percobaan? Ya, menyimpulkan teks laporan percobaan. Di sini langkah-langkah menyimpulkan teks laporan percobaan diantaranya yang pertama, membaca teks laporan percobaan dengan teliti. Yang kedua, mencari gagasan pokok dari tiap bagian teks laporan. Yang ketiga, menyimpulkan tujuan melakukan percobaan. Yang keempat, menyajikan simpulan langkah-langkah dalam bentuk yang berbeda secara urut. Yang kelima, mencari pokok isi hasil percobaan. Yang keenam, menulis kembali gagasan pokok dalam bentuk paragraf atau poin-poin. Contoh simpulan teks laporan percobaan, di mana di pertemuan yang kemarin sudah kita pelajari tentang struktur laporan teks percobaan. Di sini kita simpulkan laporan percobaan yang kemarin, yaitu bagaimana di sini. Nah, ini contohnya, yaitu di sini tujuan pembuatan SLAM tanpa boraks adalah untuk mengasah kreativitas dengan biaya murah dan aman. Langkah-langkahnya pun sederhana. Campurkan lem povinal, pembersih lantai, deterjen cair, deterjen bubuk, dan air secukupnya dalam wadah SLAM. Aduk campuran sampai merata. Tambahkan lagi lem povinal, lalu aduk hingga menggumpal. Masukkan ke dalam freezer selama 5-10 menit. Keluarkan adonan dan aduk sampai bisa dimainkan. Setelah melakukan percobaan ini, kita dapat mempunyai SLAM yang aman digunakan tanpa menggunakan boraks. Nah, ini ada contoh simpulan dari teks laporan percobaan membuat SLAM. Kemudian bagaimana cara menyajikan teks laporan percobaan? Di sini ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Berikutnya, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa sesuai pedoman ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku, di mana kalian praktekkan cara unsur-unsur dari unsur-unsur kebahasaan yang telah kita pelajari pada pertemuan yang kemarin. Bagaimana? Mudah bukan untuk menyimpulkan dan menyajikan teks laporan hasil percobaan? Kalau kalian belum paham, diputar kembali videonya, atau kalian nanti bisa bertanya saya secara langsung lewat WA. Untuk tugas mandiri kalian, dimana kalian kemarin telah mempelajari pertemuan pertama, pertemuan ketiga, pertemuan kedua. Selanjutnya kalian tugas, yaitu di sini susunlah sebuah teks laporan berdasarkan percobaan pada mata pelajaran IPA yang pernah kalian lakukan atau lakukan percobaan sederhana di rumah. Ya, misalkan langkah-langkah membuat tempe, nah itu ada fermentasinya, bisa kalian, atau menggunakan percobaan sederhana yang lain. Yang kedua, gunakan struktur laporan percobaan dan unsur bahasa yang tepat. Kalian praktekkan, ya. Kemudian yang ketiga, kerjakan di folio bergaris atau buku kalian masing-masing, lalu foto dan unggah upload di e-learning pada menu penilaian keterampilan KI 4. Ingat, gunakan alat dan bahan sederhana yang ada di sekitar kalian. Selamat belajar, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.